What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Maid Droid. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Harrison yang tengah menatap kotak berisi barang-barang milik mantan kekasihnya dulu. Ia pun teringat dengan sosok si mantan yang bernama Julie, yang mana ternyata emang nyegerin cuy. Pantes lah kalau doi susah move on. Harrison lantas membawa kotak itu keluar dan membiarkan kotak itu terbakar bersama dengan semua kenangannya. Keesokan harinya, Harrison kembali bekerja seperti biasa di ruangan kerjanya yang ada di rumah. Namun lagi-lagi pria itu kembali teringat tentang Julie. Lantas tiba-tiba dia menerima pesan dari temannya yang mengingatkannya tentang rencana mereka party nanti malam. Singkat cerita, ketika sampai di bar, Jason temannya mengingatkan Harrison tentang perilakunya yang terus memikirkan mantan kekasihnya itu. Jason bilang kalau Julie hanya ingin memanfaatkan hartanya saja. Karena ya alasannya gak masuk akal cuy, mereka ini usianya jauh banget. Jason lantas memberikannya sebuah kartu nama yang bertuliskan Maid Droid, yang juga terdapat kode akses yang tertulis di belakang kartunya. Perusahaan itu masih baru dan masih dalam tahap pengembangan alias beta, sehingga butuh kode akses dan mereka juga masih selektif dalam memilih pelanggan. Harrison pun bilang kalau dia nggak butuh pembantu, namun Jason bilang bahwa Maid Droid ini lebih dari sekedar pembantu. Ketika di rumah, tiba-tiba dia kembali teringat dengan Julie yang saat itu baru beres mandi. Hal ini pun membuat Harrison merasa rada sakne cuy. Dan karena nggak bisa nahan, Harrison pun mengirim pesan kepada Julie dan mengajaknya untuk bertemu. Namun karena udah sejam nggak dibalas, sesaat kemudian Harrison pun nyesel dan teringat akan nasihat temannya untuk menghubungi perusahaan Maid Droid. Agen yang menerima telepon pun meminta kode akses dan menjawab kalau mereka dapat mengirimkan pembantu untuk sesi pembersihan selama 4 jam namun harus besok. Lantas Harrison pun bertanya tentang layanan plus-plus. Si agen menjelaskan bahwa unit yang akan datang besok sudah dirancang untuk menyediakan semua jenis layanan yang dibutuhkan oleh Harrison. Mereka akan mengirimkan formulir persetujuan melalui email dan mengirim bilnya agar Harrison segera membayar. Singkat cerita, keesokan harinya bel pintu berbunyi dan ternyata Maid Droid yang dipesan telah tiba. Harrison menanyakan namanya dan dia menjawab Harrison bisa memanggilnya nama apapun yang Harrison suka. Dia pun menamakannya Mako, salah satu karakter komik yang sejak kecil Harrison baca. Mako lantas menyiapkan peralatannya dan mengatakan kalau dia akan segera membersihkan rumah. Di ruangan kerjanya, Harrison menerima pesan dari Jason yang menyuruhnya untuk berhenti bekerja dan mulai meminta yang aneh-aneh kepada si Mako. Lantas setelah 3 jam, Mako memasuki ruangan kerjanya untuk memberitahu bahwa dia sudah selesai membersihkan seluruh rumah. Lantas Harrison mengatakan kalau Mako bisa pulang sekarang. Mako pun bilang kalau dia masih punya waktu 68 menit yang tersisa dari orderannya yang sebanyak 4 jam itu. Nah, Mako yang ternyata juga bisa ngebaca pikiran tiba-tiba malah melepaskan semua yang dia kenakan dan kemudian mendekati pria itu. Harrison mencoba untuk menolak nih ya kan. Namun Mako mencoba meyakinkannya dan berkata kalau ini akan menjadi pengalaman Harrison yang berbeda karena ada dingin-dingin dari besi yang kepentok cuy. Saat itu juga Mako pun mulai menyeruput batangnya dan sesaat kemudian mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Malam harinya, karena kejadian tadi Harrison merasa sangat senang dan itu berdampak kepada moodnya. Bahkan saat akan tidur, ingatannya tentang Julie juga tak menghantuinya lagi. Lantas keesokan paginya Harrison menelpon agen Maid Droid dan menjadwalkan sesi lain dengan Mako untuk nanti sore. Di sisi lain, sesaat kemudian Mako pun tersenyum ketika lampu menyala dan itu menunjukkan bahwa dia telah dipesan untuk sesi yang lain. Kali ini Harrison melihat Mako membersihkan kamar tidurnya.
Namun karena udah gak kuat lagi, Harrison pun kembali mengajak Mako untuk berpush rank dengannya cuy. Setelah beres, Mako bertanya apakah dia android pertama yang pernah dipesan Harrison. Ia pun menjawabnya. Lalu Harrison pun bertanya apakah Mako pernah diselebeu oleh Jason sahabatnya. Mako pun menjawab kalau dia nggak mengenal Jason. Lantas Harrison pun curcol dan menceritakan bahwa dia baru saja putus dari suatu hubungan yang mana alasannya bahwa perbedaan usia yang jauh dengan Julie. Lantas setelah panjang lebar bercerita, sesi pun berakhir dan Mako kembali pulang untuk mengisi daya. Keesokan harinya Harrison kembali menghubungi agent lagi untuk menanyakan apakah dia bisa menyewa Maidroid sepanjang akhir pekan nanti. Agennya pun menjawab kalau Harrison butuh charging station dipasang di rumahnya karena baterai unit droidnya ini hanya bertahan selama 8 jam. Lantas sesaat kemudian krisis teknisi datang untuk memasang tempat charger Mako. Lalu setelah instalasi, teknisi menjelaskan kalau chargernya Mako itu wireless. Harrison juga mendapatkan sebuah perangkat yang bisa dia gunakan untuk mengatur Mako baik dalam mode sleep ataupun working. Lalu pada malam harinya Mako pun terlihat menggunakan pakaian yang bikin traveling. Lalu kemudian dia menyiapkan makan malam dan Harrison menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Mako bilang kalau mereka seperti orang yang lagi ngedate. Lalu Harrison pun bertanya apakah Mako pernah ngedate sama orang lain. Mako mengungkapkan bahwa gak pernah ada seorang pun yang pernah membawanya keluar rumah sebelumnya. Harrison pun bilang kalau ia akan mengajaknya pergi suatu hari nanti. Lantas setelah itu Harrison bergegas untuk tidur, sementara Mako kembali ke ruangannya untuk mengisi daya. Nah anehnya Mako tiba-tiba memimpikan seorang pria bernama Jonathan. Pria itu merupakan salah satu kliennya, namun Mako diperlakukan buruk olehnya. Lalu tiba-tiba Mako pun terbangun. Ia menuju ke dapur dan menemukan Carter di sana. Dan sesaat kemudian Harrison mendengar teriakan Mako. Harrison lantas bertanya ada apa gerangan. Namun Mako hanya diam mematung dan pada akhirnya Mako pun dibawa lagi ke ruangannya dan melanjutkan pengisian dayanya. Keesokan harinya karena hari Minggu Harrison membiarkan Mako untuk nggak bekerja. Namun di sini Harrison minta agar Mako memberikan sebuah hiburan, yaitu sebuah tarian uget-uget cuy. Melihat gerakan-gerakan itu Harrison pun jadi nggak tahan dan pada akhirnya mereka pun kembali berpush rank. Namun di sini Harrison sempat menggeplak bempernya dan seketika itu pula Mako teringat kembali akan Jonathan, klien lamanya yang suka kasar. Setelah beres Mako bertanya apakah dia pernah membuat kesalahan. Harrison menjawab dan memastikan semuanya baik-baik saja. Ia bahkan berkata Mako adalah hal yang terbaik yang pernah dimilikinya. Malam itu sebelum Harrison mengembalikan Mako ke ruangannya, Mako meminta agar ia bisa beristirahat di kamar yang sama dengan Harrison. Namun di sini karena Mako harus diisi daya, Harrison pun gak bisa melakukan permintaan Mako karena kalau tidak maka paginya Mako akan kehabisan daya. Lantas beberapa jam kemudian saat sudah tertidur, Harrison terkejut saat tiba-tiba Mako berdiri di sampingnya. Dan sesaat kemudian Mako pun tersadar kembali. Mako ternyata sama sekali nggak tahu bagaimana caranya dia bisa sampai di sini. Dan pada akhirnya ia pun kembali ke ruangannya untuk melanjutkan pengisian daya. Keesokan harinya, pria itu menelpon layanan Maidroid untuk memberitahu agen bahwa unitnya berkeliaran pada malam hari, padahal seharusnya dalam keadaan mengisi daya. Harrison berharap agar agen Maidroid melakukan update dan memeriksanya. Lantas pada malam harinya mereka duduk di sofa dan menonton film. Dan saat itu Harrison tiba-tiba menerima sebuah pesan teks. Dan Mako mendeteksi mood Harrison yang tiba-tiba berubah. Mako bertanya apakah ada yang salah. Namun Harrison berbohong dan mengatakan ini hanya urusan pekerjaan. Harrison kemudian menuju ke kamar mandi di mana dia membaca pesan dari Julie. Julie pun menanyakan apakah dia ada waktu luang besok malam agar mereka bisa bertemu. Dengan semangat Harrison pun segera menjawabnya dan mengiyakan ajakan tersebut.
Lantas di tengah malam ketika Harrison sudah tertidur, Mako mendatangi kamarnya dan dia secara diam-diam membaca pesan dari Julie. Mengetahui hal itu, Mako terlihat rada kesel dan seakan cemburu akan hal itu. Singkat cerita, keesokan malamnya terlihat Harrison yang tengah bersiap. Lalu setelah memastikan Mako dalam keadaan sleep, Harrison pun segera bergegas untuk bertemu dengan Julie. Namun hanya beberapa detik setelahnya, Mako justru kembali aktif dan dia pun melangkah keluar dari lemarinya. Di restoran, Julie mengaku bahwa dia merindukan Harrison dan menyesali kesalahannya. Julie juga mengaku ingin kembali menjalin hubungan dengan Harrison. Harrison yang mulai sadar kalau Mako gak akan bisa menggantikan Julie, dia pun dengan sedikit pancingan langsung mau diajak balikan. Lantas ketika sampai di rumah, dia menemukan Mako berada di kamarnya. Dia bertanya bagaimana Mako bisa sampai di sini. Mako di sana nggak menjawab dan malah mengajak Harrison untuk berpush rank karena baterainya sudah terisi penuh. Dan di sini tanpa pikir panjang, Harrison pun langsung gaspol terus cuy. Lantas keesokan paginya, Julie mengirim pesan untuk mengajaknya pergi dinner pada hari Jumat. Dan pastinya Harrison pun langsung mengiyakannya. Sesaat kemudian Harrison menghubungi agen Medroid dan meminta untuk mengatur penjemputan Mako pada hari Jumat besok. Dia juga bilang kalau dia udah gak membutuhkan droid lagi. Lantas setelah itu Harrison memberitahu Mako kalau dia akan ada meeting di akhir pekan. Rencananya dia akan mengirim Mako ke kantor Medroid untuk dipulangkan. Mendengar pernyataan itu, Mako terlihat benar-benar kecewa dan mulai menganggap bahwa Harrison adalah pria yang jahat dan sama seperti Jonathan. Malam harinya Harrison terlihat tengah chattingan dengan Julie dan mereka saling ngirimin pap. Di sisi lain, Mako mengambil obat yang biasa digunakan Harrison agar cepat tidur. Lantas Mako pun membawakan segelas minuman untuk Harrison yang sebelumnya udah dimodif. Tanpa rasa curiga, Harrison pun meminumnya dan dalam hitungan detik Harrison pun langsung terlelap. Mako kemudian mengirim pesan kepada Julie dan berpura-pura menjadi Harrison. Ia menyuruhnya untuk datang ke rumah malam ini, padahal seharusnya pertemuan mereka itu adalah besok. Lalu beberapa saat kemudian, dalam keadaan lemas, Harrison pun terbangun. Sementara itu, Mako sudah bersiap dengan sebuah cutter di tangannya. Sambil menseset-seset, Mako berkata bahwa Harrison sama aja dengan pria yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya untuk keamanan bersama, Harrison pun meminta maaf dan berjanji akan setia. Namun di sini ternyata Mako tahu cuy kalau dia berbohong. Mako pun langsung mengincar persenelingnya. Lantas tiba-tiba bel pun berbunyi. Mako lalu membukakan pintu dan membiarkan Julie masuk ke dalam rumah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pembantu di rumah Harrison. Setelah menunggu cukup lama karena curiga, Julie pun mencoba untuk pergi ke kamar Harrison. Namun di sini Mako justru bertindak di luar nurul dan malah memulangkan Julie ke dunia anime dengan begitu mudahnya. Mako lantas kembali ke kamar Harrison dan dengan bermodal sebuah kain, Mako juga memulangkan Harrison ke dunia anime. Lantas pada keesokan harinya, Chris si teknisi datang bersama dengan Ken si pemilik Medroid dan menyadari robot versi betanya ini kembali gagal untuk kedua kalinya. Mereka pun langsung bergegas mengambil Mako dan setelah itu pergi tanpa meninggalkan jejak apapun cuy.